Oke, kali ini kita akan membahas rangkuman PPKN bab 6 kelas 7 tentang bekerja sama dan gotong royong. Tentunya ini sudah kurikulum merdeka. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu kerjasama dan budaya gotong royong. Oke ya, mari kita baca sama-sama. Definisi kerjasama dan gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan untuk definisi gotong royong adalah kerja bersama-sama banyak orang di suatu masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut. Alasan kerjasama dan gotong royong harus ada. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan untuk hidup berkelompok dan saling membantu, dan yang terakhir adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu nilai penting kerjasama dan gotong royong. Terdapat sejumlah nilai penting kerjasama dan gotong royong, yaitu saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, dan yang terakhir menguatkan kebersamaan. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu landasan karakter kerjasama dan gotong royong. 4 olah dalam kehidupan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengenalkan 4 olah yang diperlukan dalam kehidupan, yakni olah hati, olah pikir, olahraga, serta olah rasa dan karsa. Keempatnya diperlukan untuk membangun kerjasama dan gotong royong yang baik. Konsep karakter holistik. Menurut konsep karakter holistik, olah hati dapat disebut sebagai karakter biru, olah pikir dapat disebut sebagai karakter hijau, olahraga dapat disebut sebagai karakter kuning, dan yang terakhir, olah rasa dan karsa dapat disebut sebagai karakter merah. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu revolusi mental. Sejarah istilah revolusi mental. Istilah revolusi mental dikemukakan pertama kali oleh Presiden Soekarno, yakni dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1956. Bangsa Indonesia saat itu sudah merdeka. Bukan revolusi fisik atau revolusi sosial yang diperlukan, melainkan revolusi mental. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang memiliki mental atau jiwa kuat, bukan yang bermental lemah. Revolusi mental di era modern. Presiden Joko Widodo mengenalkan kembali istilah itu dengan membentuk gerakan revolusi mental. Definisi revolusi mental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Dengan demikian, revolusi mental berarti perubahan yang mendasar mengenai batin atau watak manusia yang dilakukan dengan mengubah pola pikirnya secara mendasar. 3 elemen gerakan revolusi mental. Gerakan revolusi mental yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo diperjelas dengan merumuskan 3 elemen atau unsurnya, yaitu yang pertama ada integritas, yang kedua etos kerja, dan yang ketiga gotong royong. Kita bahas tentang integritas. Integritas merupakan elemen pertama dari gerakan revolusi mental. Integritas memiliki banyak pengertian yang berhubungan satu sama lain. Di antaranya adalah jujur. Jadi, seseorang berintegritas adalah seorang yang jujur, tidak berbohong, tidak pula korupsi. Selain itu, integritas juga berarti konsisten. Hal itu selaras dengan sila pertama Pancasila, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja merupakan elemen kedua dari gerakan revolusi mental. Etos kerja berarti semangat kerja. Seorang dengan etos kerja tinggi adalah orang bersemangat kerja tinggi, seorang yang disiplin, tekun, serta pantang menyerah. Dalam revolusi mental, etos kerja yang tinggi ini berlandaskan pada integritas yang kuat.
Hal tersebut selaras dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia dalam Pancasila. Selanjutnya gotong royong. Gotong royong merupakan elemen ketiga dalam revolusi mental. Dengan elemen ini, masyarakat terus mempertahankan dan menguatkan jiwa bekerja bersama, tolong-menolong, serta bantu-membantu antar sesama. Jiwa gotong royong inilah yang menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Secara langsung, gotong royong merupakan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapan kerjasama dan gotong royong. Penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan rumah, yaitu memahami seluruh anggota keluarga, memahami peran dan tugas masing-masing yang telah disepakati bersama, membantu anggota-anggota keluarga lain dalam menyelesaikan tugas di rumah, membangun kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya ada penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah, yaitu memahami karakter dasar seluruh warga sekolah, saling bantu antar warga sekolah, membentuk kelompok belajar. Selanjutnya, penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga, memahami karakter setiap warga masyarakat. Dan yang terakhir ada penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara, yaitu dengan berpartisipasi dalam pesta demokrasi seperti pemilu, tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu bekerja sama dengan kawan-kawan dalam hal positif. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.